Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, lakal hamdu ya Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini, pada hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua untuk duduk bersama-sama di tempat yang mulia, sehingga kita insyaallah dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan agung kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita telah memasuki daripada bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita lihat di dalam masjid atau di dalam mushola Nurul Iman ini, bagaimana tata cara kita untuk mengapresiasi atau mewujudkan dari mana kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperingati hari lahirnya, memperingati hari besar daripada umat Islam sedunia, yang bagaimana dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitab maulidnya. Beliau mengatakan, fa kaifa bi Abil Lahabin, bagaimana seorang Abi Lahab, tahu Abi Lahab? Abi Lahab adalah pamannya Nabi, orang yang benci pada Nabi, yang memusuhi Nabi, yang tidak senang dengan Nabi. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berikan dia keringanan setiap hari Senin hanya karena bergembira ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini. Jadi ceritanya ketika Nabi dilahirkan oleh ibunya, yaitu Sayyidah Aminah, dan juga dari ayahnya yaitu Abdullah adalah saudara daripada Abi Lahab. Ketika itu kalau Bani Quraisy, orang-orang di dalam suku Quraisy Pak dulu, kalau mempunyai anak laki-laki itu adalah sebuah pemberian yang luar biasa. Tapi kalau di zaman Quraisy dulu, orang-orang yang mendapatkan anak perempuan itu aib. Sampai-sampai pernah diceritakan Sayyidina Umar ketika sudah masuk daripada agama Islam, pernah suatu ketika beliau itu menangis. Habis daripada menangis, beliau tertawa. Ditanya oleh para sahabat, mengapa wahai Sayyidina Umar, aku melihatmu tiba-tiba sesaat menangis, tiba-tiba lagi sesaat gembira. Maka Sayyidina Umar pun menjawab bahwasanya, aku ingat waktu di zaman aku masih jahiliyah, kalau sebutannya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Artinya belum mengenal Allah Subhanahu wa taala, belum mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu dia ingat, katanya, dia dulu pernah punya anak perempuan, karena
Beliau punya anak perempuan dan beliau tidak tahu pada saat itu anak beliau perempuan, karena Sayyidina Umar ini luar biasa, Pak. Dikatakan di dalam riwayat, katanya jangankan manusia, setan pun takut nyingok Sayyidina Umar. Bahkan kalau ada bayangannya Sayyidina Umar di suatu gang, melihat bayangannya, setan pun lari terbirit-birit karena takut luar biasa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi diceritakan bahwasanya ini Sayyidina Umar tiba-tiba suatu hari menangis, bersedih luar biasa, karena dia ingat pada saat dia masa jahiliyah, dia punya anak perempuan, dia tidak tahu bahwasanya anak perempuan dipakainya baju perang, dipakainya baju laki-laki. Dan ketika dia buang air kecil, bahwasanya dia tahu ini anak dia adalah anak perempuan. Dan ketika itu pun dikubur anaknya ini, karena anak perempuan pada masa jahiliyah, pada masa kebodohan adalah suatu aib. Maka dia bersedih, ingat masa-masa itu, dan juga dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Pada saat masa jahiliyah, dia punya patung sesembahan dewek, katanya. Patung sesembahan itu dia buat dewek dari kurma yang dia susun rapi-rapi. Dijadikannya patung, disembahnya. Ketika dia lapar, dimakannya sikok-sikok kurma tadi. Luar biasa. Maka dari itu dia ingat hal tersebut. Maka dia tertawa, karena ingat, aku sembah terus aku makan Tuhan aku ini tadi. Jadi luar biasa, katanya. Ingat masa-masa pada zaman jahiliyah. Makanya ketika Nabi SAW pertama kali berdakwah, pertama kali mensyiarkan daripada Islam, Nabi SAW pun berdoa kepada Allah, minta diberikan kemudahan dalam menyampaikan risalahnya, dalam menyampaikan syariat Islam, dengan masuknya salah satu daripada Sayyidina Umar. Kalau di zaman pada waktu itu ada dua Sayyidina Umar, yang salah satunya Umar bin Khattab, yang sikapnya Amr bin Abi Hafsin, yaitu Abi Jahal atau Abi Lahab kalau tidak salah. Maka dari itu yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata Sayyidina Umar bin Khattab. Dan juga kenapa Abi Jahal atau Abi Lahab tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dikatakan di dalam riwayat mengatakan pada saat Nabi SAW berdoa, salah satu Umar ini ketika lagi berdoa, ketika Nabi SAW berdoa dan diberikan hidayah oleh Allah, salah satunya tangannya tasbih, yaitu ngapa dalil tidak boleh masuk ke tangan berdua cak ini, karena ketika doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, tasyabbuh bil kufar, menyerupai daripada orang-orang kafir, orang-orang Nasrani. Jadi orang Nasrani, orang-orang kafir itu kalau doa dia tangannya dimasuk ke. Tapi kalau kita orang Islam, kalau kita doa menengadakan tangan, meminta bahwasanya permintaan kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mintanya dengan tasbih, dengan tangannya dimasukkan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima daripada doa kita. Makanya hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi ditolak karena salah satu daripada mereka ini tangannya dimasukkan ketika itu, maka hidayahnya Allah Subhanahu wa taala tidak masuk kepada mereka. Jadi kembali daripada pembahasan kita tadi mengenai bagaimana lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan fakaifa bi Abi Lahabin? Bagaimana dengan Abi Lahab? Orang yang benci sama Nabi, orang yang tidak suka sama Nabi. Dia diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin karena bergembira dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita, Pak? Ada sebagian saudara-saudara muslim kita mengatakan bahwasannya kalau mengadakan maulid, mengadakan kelahiran Nabi, itu adalah suatu bid'ah, suatu perkara yang dilarang oleh Allah,
kullu bid'ati dhalalah, dengan hadis atau dengan bermodalkan hadis. Setiap sesuatu yang baru, karena kata para sahabat, bapak di zaman Nabi tidak pernah ngayo ke ulang tahun, kan ini ulang tahun. Nabi tidak pernah ngayokan kelahirannya, tapi ngapa kita macak-macak dewek kalau masuk Lembang, macak-macak dewek untuk merayakan daripada kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan adalah sesungguhnya merayakan daripada kelahirannya Nabi itu tidak perlu daripada suatu dalil yang harus ada dalilnya, ada tentunya dalilnya bagaimana kita harus merayakan Maulid Nabi. Tapi yang pertama yang dibutuhkan adalah hati yang bersih, hati yang murni, hati yang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu daripada dalil ini dari untuk meyakinkan kita bahwasanya merayakan Maulid Nabi adalah suatu kesunahan atau suatu yang mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, ketika merayakan kelahiran Nabi, Pak, Bu, kita bersama-sama umat Islam itu berkumpul menjadi satu. Untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi antara kita bersama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim tanzilu fi umri. Orang yang menjalin silaturahim, yang tidak memutuskan silaturahmi antara seorang satu dengan orang yang lainnya adalah orang-orang yang akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita umurnya dipanjangkan oleh Allah karena kita rajin silaturahmi kepada sesama muslim yang pertama. Yang kedua, kalau kita rajin silaturahmi, kita akan diberikan keberkahan di dalam hidup kita. Jadi kalau ada sesama muslim datang satu sama lainnya, tidak saling bermusuhan, saling bersilaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam umur mereka, Jadi tidak ada ruginya kita untuk merayakan daripada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa cinta kita, bagaimana rasa pengagungan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah bahwasanya engkau mencintai Allah. Engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta. Kalau nak cinta sama Allah, kalau nak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencintai Nabi, dengan mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi, dengan mengikuti daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen dapatkan cinta Allah, cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti ajarannya, dengan mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama ra'aitumuni sholli. Jadi salatlah kalian sebagaimana engkau melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Kalau pada saat ini Ustaz, kita tak pernah nengok Nabi salat, tapi sudah ada orang-orang atau sudah ada buku-buku yang mengajarkan kita bagaimana salat yang benar, sebagaimana salat yang dituntunkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang saya perhatikan kalau kita sholat ni Pak, ada salah satunya ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Tahu rukun qauli? Kalau rukun qauli itu yang mana kalau kita meninggalkan kita tidak dianggap sah di dalam syariat, yaitu salah satunya membaca Al-Fatihah ketika sholat. Mana cara salah satu membaca Al-Fatihah? Jadi kalau baca Fatihah itu minimal Pak, kalau nak sah salatnya minimal kita sendiri yang mendengarkan bacaan kita, bukan orang lain.
Uji ustadznya kalau baca Fatihah itu keras-keras. Jadi dia ketika baca Fatihah di dalam sholat bacanya kuat-kuat. Tidak, kalau sampai mengganggu orang di sebelahnya, maka ini menjadikan makruh, bahkan bisa menjadi haram kalau seandainya orang di sebelahnya batal sholatnya atau merasa terganggu dengan bacaan Fatihahnya yang begitu keras. Minimal itu apa? Kuping dia dewek yang mendengarkan. Jangan sampai kita ketika sholat silent, tidak katik bunyi sama sekali. Jadi Allahu Akbar, iftitah diam, pas baca Fatihahnya tidak katik bunyi pula. Jadi makanya ketika kita sholat, perhatikan bacaan Fatihah, karena itu adalah salah satu rukun daripada rukun sah atau tidaknya sholat kita. Kalau kita tidak baca Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Maka Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang dia baca Fatihahnya di dalam hati? Nah itu kalau sudah baca Fatihahnya di dalam hati, urusannya sama hati. Kalau urusannya sama hati, maka hatinya tidak bisa kita jingau apa yang dia baca. Baca baik kita di dalam hati kita membaca sesuatu, membaca apapun. Tapi yang disyariatkan, yang diajarkan adalah ketika kita sholat, baca Fatihahnya minimal kuping kita dewek yang mendengarkan. Yang pertama, namanya rukun qauli, rukun perkataan. Ada lagi rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun perbuatan diantara lain adalah ketika sholat, ketika sujud, benar-benar diperhatikan. Tempat sujud itu, tempat meletakkan sujud itu ada 7 tempat. Yang pertama di dahi. Kedua adalah kedua telapak tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaki ini harus menyentuh daripada tempat sujud kita. Tidak boleh ketika kita sujud kaki kita melayang. Kalau kaki kita melayang, maka sujud kita pun tidak sah. Kalau sudah sujudnya tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Karena beberapa orang kita perhatikan di dalam sholatnya mereka tidak mengamalkan hal-hal tersebut, sehingga sholat dia apa yang dia kerjakan karena hal dia tidak mengetahui tadi menjadi ibadah yang dinilai sia-sia saja. Tidak ada manfaatnya. Kalau kita tahu nilai ibadah kita itu luar biasa, maka kita akan mencari ilmu sampai menuju liang lahat kita pun kita cari yang namanya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belum tahu bagaimana nilai ibadah kita dinilai pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita tidak mempelajarinya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita membaca daripada tasyahud, membaca tasyahud, asyhadu, yang jelas itu asyhadu, bukan asyhadu alla. Nah, kalau asyhadu, itu tidak termasuk daripada membaca daripada tasyahud. Ketika membaca tasyahud harus jelas asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu, bukan kalau kita nak kadang-kadang kita karena nak cepat, maka kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau baca seperti itu, hitungannya tidak mendapatkan daripada rukun qaulinya yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ketika kita sholat yang kita perhatikan juga adalah bagaimana posisi badan dia ketika dia salam. Ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullah, dadanya atau badannya ini tidak boleh berbalik juga. Dada badannya harus arah kiblat. Yang berbalik hanya kepalanya, Dan yang paling penting adalah salam yang pertama. Kalau salam yang kedua dia nak berbalik terserah. Yang pertama adalah ketika assalamualaikum warahmatullah. Badannya masih menghadap kiblat,
salah satu rukunnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau seandainya dia belum selesai daripada sholat, terus ketika salam, walaupun salam itu adalah terakhir daripada sholat, tapi masih masuk dalam rukunnya sholat. Jangan sampai salam ketika salam badan kita tidak menghadapkan ke kiblat. Maka ketika kita badan kita tidak menghadap ke kiblat, maka sholat kita pun dinilai tidak sah oleh syariat. Itu menurut syariat. Ustaz, ada seorang wali yang cak ini, nah itu lain bagiannya, urusannya lain. Ada wali cak ini gambar ke cak ini. Itu ini sesuai, kita ngajarkan sesuai syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah jalannya Nabi besar, ikutilah Al-Qur'an, ikutilah sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di momen Maulid, di momen kelahirannya Nabi, kita hendaknya memperbanyak daripada mempelajari sirah-sirah, sejarah-sejarah mengenai bagaimana Nabi lahir, bagaimana Nabi bersahabat, bagaimana Nabi bersosialisasi dengan sesama orang, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik antara Allah Subhanahu wa taala, hubungan baik antara umat manusia itu perlu diperhatikan. Ada yang ibadahnya luar biasa, akan tetapi ketika dia sesama manusia, dia tidak memperhatikan antara hubungan baiknya kepada manusia lainnya. Maka ini dinilai juga tidak baik. Ibadahnya luar biasa tinggi, sholat sunnahnya luar biasa, sholat wajibnya tidak pernah tinggal, tapi ada tetangganya yang kelaparan, dia tidak peduli. Tapi ada sanak saudaranya yang lain yang membutuhkan bantuan dia cek tak tahu Maka ini adalah bukan merupakan contoh yang baik yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang baik, Nabi selalu mengutamakan hablum minan nas. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam kitab Maulid Simtud Duran mengatakan, "Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan muajjala." Apabila Nabi itu kalau dipanggil wong miskin, Pak, Bu, undangan, dipanggil undangan, wong miskin ngajak pergi ke sini ke situ untuk menghadiri acaranya, maka Nabi yang paling terdepan, yang paling pertama untuk datang ke rumah orang miskin tersebut, orang tidak mampu tersebut. Kalau kita, Pak, nyingok-nyingok dulu, ini dimawat ini, ini dimawat ini, yang undang nih. Ajaklah dulu, paling makan ini katanya. Nah, kalau si fulan, rumahnya ngomong tajing, makan nasi minyak, makan ayam, laju duluan, baliknya di amplop pula, nah setuju langsung. Nomor satu kita itu anak. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dipanggil oleh orang miskin membutuhkan hajat, membutuhkan bantuan, beliau yang pertama kali datang untuk membantunya, bukan pura-pura ecek-ecek tak tahu, pura-pura tutup kope. Wahwa Abu Syafiq warahim wal armala. Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bapaknya daripada wong miskin, bapaknya daripada orang-orang yang tidak mampu, bapaknya daripada janda-janda, yang perlu kita santuni, yang perlu kita jingok. Maka dari itu Nabi adalah suri tauladan yang begitu mulia bagi umat-umatnya, agar kita meneladani bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana ketika Nabi bersosialisasi sama sesama umat manusia, seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sauban. Ada yang tahu Sauban? Sahabat Nabi. Sauban ini adalah sahabat Nabi. Paling yang kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman bin Affan, itu yang kita tahu. Tapi ada salah satu sahabat yang begitu dimuliakan Nabi, namanya Sayyidina Sauban. Kenapa begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya? Karena Sayyidina Sauban pernah suatu hari, Pak, Bu, beliau ini kelihatan rainya pucat, badannya kurus seperti wong yang tak pernah makan, seperti wong yang tak pernah tidur. Dikatakan di dalam riwayat.
Dan Nabi SAW menanyakan bahwasanya, wahai Sauban, apa yang terjadi? Mengapa engkau pucat? Mengapa badanmu tiap hari bertambah kurus? Maka Sayyidina Sauban pun mengatakan, wahai Nabi, aku beberapa hari tidak melihatnya Nabi, karena Nabi tidak selalu di dalam kota Madinah, tidak selalu ada di dalam kota Madinah. Nabi sering keluar bersama para sahabat, ada yang mengikuti perang. Kadang-kadang ketika Nabi perang, Sayyidina Sauban dalam keadaan sakit, dia tidak ikut, karena cinta luar biasanya kepada Nabi, tidak mendengar kabar berita Nabi, maka beliau pun merasakan badannya sakit, badannya menggigil karena cinta luar biasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, maka tidak beriman seorang muslim, kecuali dia mencintai aku, dia mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada mencintai keluarganya, mencintai anaknya, mencintai orang lain yang ada di seluruh dunia. Jadi dia lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, maka iman seorang itu bakal sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sayyidina Sauban pun mengatakan, wahai Nabi, kalau seandainya aku masuk ke dalam surganya Allah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan aku ke dalam surganya, tapi aku tidak melihat Nabi, maka demi Allah, aku lebih baik tidak memasuki surganya Allah, tapi setiap hari aku bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan seorang umat Islam, kemuliaan seorang umat muslim adalah ketika bisa bertemu atau berjumpa dengan sosok mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita lupakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita sering-sering bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang ringan-ringan, tidak usah yang panjang-panjang. Kalau perlu dinyanyikan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi tak kata Jawi, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Boleh sama-sama baca salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. 3 kali Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Insyaallah kita diberkahi Allah dengan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmatannya serta cucuran inayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita kelak dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah, di dalam surga Firdausnya bersama para sahabat, para orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama para keluarga kita dan orang tua kita dan siapa-siapa yang kita cintai di dalam dunia ini, insyaallah. Amin Allahumma amin. Jadi ini dulu yang bisa saya sampaikan, karena saya lagi pilek, jadi tidak acak panjang-panjang, Pak. Maaf. Kalau lagi pilek ini, jadi insyaallah ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Abi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Allah ridha wal afa ma qad mada ya Allah ridha ya Allah bidawwa wal qabul ya rabbi bihim wa bi ahlihim ajil min nasri wa bil faraji sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.